selalu Bapak. Alhamdulillah sehat selalu. Semangat ya Pak ya. Semangat. Ya. Semangat pagi. Semangat. Wah, baik Pak. Pada kegiatan kita kali ini, sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, nanti saya akan bertindak sebagai pengamat atau supervisor dan melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti ya Pak ya. Nah sebelum itu kita terlebih dahulu melakukan pra-observasi ya Pak, di mana nantinya ini adalah sebagai persiapan awal bagi Bapak untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menarik dan mempersiapkan diri Bapak semata mungkin agar pembelajaran nantinya bisa lebih efektif dan bermakna bagi siswa ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan hal ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak ya Pak ya. Yang pertama yaitu sebelumnya Bapak ini akan mengajar di kelas berapa nanti ya Pak? Saya rencana mengajar di kelas 8 Bu. Di kelas 8 ya Pak ya. Untuk itu ini Bapak nantinya akan mengajarkan tentang materi apa nih Pak? Materinya berkaitan dengan nutrisi pada makanan. Nutrisi Pak. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan organ pencernaan. Jadi sebelum belajar organ pencernaan, ya anak itu belajar dulu mengenai makanan atau nutrisi yang ada dalam makanan. Iya. Berarti Bapak udah mengetahui kompetensi awal dari siswa tersebut ya Pak ya. Baik, setelah itu kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada kegiatan hari ini? Tujuannya siswa atau peserta didik itu dapat menjelaskan apa saja nutrisi yang ada dalam makanan yang biasa dijumpai sama peserta didik. Umpamanya anak itu membeli makanan ringan atau minuman di kedai. Nanti anak itu bisa melihat apa sih kandungan nutrisi yang ada dalam makanan. Jadi tujuannya itu anak mengetahui atau bisa menjelaskan nutrisi apa yang ada dalam makanan tersebut. Kemudian menyebutkan apa saja zat-zat aditif yang ada dalam makanan atau minuman yang sehari-hari dijumpai. Berarti Bapak sudah melakukan tujuan pembelajaran Pak ya. Ini tentunya akan membuat pembelajaran nanti akan lebih terarah ya Pak ya. Baik, setelah Bapak mengetahui tujuan pembelajarannya, sudah Bapak tetapkan. Setelah itu apa area pengembangan yang akan Bapak fokuskan pada kegiatan pembelajaran nanti ya Pak? Ya, areanya tadi berkaitan dengan makanan-makanan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari pada siswa. Yang tadi umpamanya makanan yang berupa kemasan ataupun makanan yang sifatnya mungkin tahan lama. Jadi di sana nanti anak bisa mengetahui apa saja nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut, apakah dia termasuk ke dalam zat yang dibutuhkan, apakah sebagai pengawet, apakah sebagai pewarna atau penyedap. Itu yang dikembangkan. Jadi pada pembelajaran nanti Bapak memfokuskan tentang pengetahuan siswa mengenai zat-zat atau nutrisi yang terkandung dalam makanan ya Pak ya. Baik Pak, berarti Bapak sudah merencanakan dengan baik ya Pak ya. Sudah Bapak tahu itu tentang area pengembangan yang akan difokuskan. Nah selanjutnya Pak, mengenai mode pembelajaran, apakah mode pembelajaran nanti yang akan Bapak ambil dalam pembelajaran nanti Pak? Ya baik Bu, model yang mau dipakai atau yang digunakan dalam pembelajaran nanti cooperative learning, di mana nanti kita akan bagi siswa menjadi berkelompok, kemudian nanti dikasih LKPD, lembar kerja peserta didik, dengan tugas-tugas yang nanti dikerjakan sama siswa atau siswa. Berarti nanti modelnya cooperative learning ya Pak ya. Baik, nah setelah itu kalau boleh tahu itu strategi pembelajaran yang nantinya akan Bapak gunakan nanti apa tuh Pak? Yang digunakan strateginya pertama kita akan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Dari situ nanti anak sedikit diberikan materi-materi berkaitan dengan nutrisi. Nah kemudian di PowerPoint itu nanti anak akan diberikan tugas berupa LKPD, petunjuk mengenai
pengerjaan LKBD tersebut. Hmm. Demikian Bu. Iya, bagus sekali ya Pak ya strateginya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, Bapak udah menentukan model dan strateginya. Tentunya nanti untuk mengukur ketercapaiannya Bapak punya penilaian tersendiri Pak ya. Nah apa penilaian yang akan Bapak gunakan nanti juga? Penilaian atau asesmen yang digunakan yang utama asesmen diagnostik, yaitu digunakan pada awal pembelajaran. Ini sudah dilakukan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita melakukan diagnostik, di mana tujuannya untuk melihat kebutuhan dari peserta didik ini, kebutuhan dalam pembelajaran itu apa. Yang kemudian asesmen formatif ini dilakukan ketika kita sedang memberikan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu kita melakukan asesmen formatif. Kemudian ada namanya asesmen sumatif, itu biasa dilakukan setelah pembelajaran dalam satu bab selesai. Baik Pak, berarti Bapak sudah merencanakan dengan matang ya Pak ya. Baik, untuk kegiatan pra-observasi ini saya rasa cukup itu aja dulu Pak ya. Kita lanjut aja nanti besok besok Bapak akan melakukan kegiatan pelaksanaannya Pak ya. Hari apa itu Pak rencananya? Baik Bu, pelaksanaannya rencananya di hari Selasa besok Bu. Jadi proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas 8 itu di hari Selasa besok. Bu. Nah, terima kasih Bapak atas kesempatan kali ini. Saya rasa cukup ya Pak ya untuk observasi kali ini. Sekian dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutrisi yang ada pada makanan sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Masih ingat kan nutrisi yang ada dalam makanan? Ya. Oke, dan sebelum itu Bapak ingin cek dulu kehadirannya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 Oktober ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Akila apa Akila? Selain Akila? Satu orang tadi ya. Baik, satu orang yang tidak hadir Akila karena izin. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, semangat. Baik. Tujuan kita belajar kali ini coba lihat di layar apa tujuannya? Apa tujuan belajar kali ini? Iya, mantap. Nah, sekarang mau belajar aktif. Jadi menjelaskan nutrisi yang ada dalam makanan. Nah, makanan itu kita jumpa di dalam kehidupan itu bisa di toko makanan, bisa di kantin. Kan itu kan ada makanan ringan kan? Di makanan ringan itu biasanya di belakangnya ada tulisan. Apa tulisannya? Kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut. Nanti kita akan bisa lihat di situ apa isi dalam kemasan tadi. Apakah ada vitamin, apakah ada protein, apakah ada karbohidrat, atau ada yang lain-lain. Termasuk di dalamnya itu ada yang kita bahas kemarin namanya zat aditif. Siapa yang masih ingat apa itu zat aditif? Zat yang dicampurkan dalam makanan. Ya, apa? Zat yang dicampurkan. Zat yang dicampurkan ke dalam Makanan.
makanan. Mantap caranya itu. Benar ya? Zat aditif itu zat yang dicampurkan ke dalam makanan. Fungsinya apa? Saya masih ingat fungsi zat aditif apa ya? Salah satu fungsi zat aditif yang dicampurkan ke dalam makanan kemarin kan bisa sebagai pewarna, apa lagi? Rasa sekedap, pemanis, ya ketiga apa lagi? Menarik, ya menarik, pewarna bisa mengharum. Tuh pengawet. Kenapa dikasih pengawet supaya tahan lama? Kenapa makanan rata-rata itu tidak bisa tahan lama? Padahal kita membuat minuman saja, minum teh dibuat pagi hari, siangnya sudah lain, sudah terasa lain, besoknya pasti sudah terasa basi. Makan juga nasi dimasak pagi hari, coba besok paginya kita makan sudah basi. Kenapa makanan itu bisa basi? Karena ada makhluk hidup yang mengurai makanan tadi. Ini karbohidrat, gula, garam, dan seterusnya ada di belakang. Jadi nanti dicatat di belakang ini. Ya. Nih, karbohidrat. Manfaatnya apa? Cari di internet di HP ya. Kebutuhan harian karbohidrat untuk orang satu hari berapa kami tuliskan di sana. Makanan minuman yang banyak mengandung ini. Nanti bisa dicari juga di internet. Di sini juga tuliskan. Jelas yang dituliskan. Jelas. Ini juga nih lembar yang kedua nih. Ada vitamin E, A, B, C sampai yodium. Manfaatnya apa? Cari di internet. Itu tuliskan. Kebutuhan harinya, umpamanya vitamin A itu kita butuh hariannya berapa? Miligram. Tulis. Kemudian makanan minuman yang banyak mengandung apa? Tuliskan di sini. Yang lembar ketiga, ini ada zat aditif, pemanis, pewarna, pengawet, penyedap. Nah, alaminya apa? Kamu sudah kan? Nah, nanti kita cari tuh. Yang sebagai pemanis alami apa? Buatan apa? Kemudian di bawahnya ada carilah informasi mengenai kebutuhan gula harian, gula yang kamu butuhkan. Tuliskan di sini. Ya. Manfaat. Nah, kita ambil manfaatnya. Kemudian kita karbohidrat. Jadi kandungan karbohidrat, manfaat dari karbohidrat sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas seharinya. Kebutuhan harian karbohidrat 45% dari total kalori. Makanan atau minuman yang banyak mengandung karbohidratnya adalah ubi jalar, jagung, pisang, apel, mangga, dan nasi merah. Saya berikan apresiasi semuanya. Berikutnya dari si Fatir. Ini dari si Fatir. Siapa yang di sini tadi? Nova sudah Nova. Ini protein. Yuk. Ya baik, untuk berikutnya kelompok dari yang laki-laki Naufal, silakan isi untuk jenis zat aditif manis. Apakah masuk alami atau buatan, silakan diisi di
baca pemanis, zat aditif yang termasuk ke pemanis. Nah, alami apa? Kemudian buatan baca. Zat aditif Saya baca. Ada. zat aditif pemanis alami macam-macam. Sini. Nah, ini kau baca nih. Zat aditif sebagai pemanis alami. Ini buatan. Macam-macam zat aditif alami. Ya, pemanis. Pemanis, gula pasir, gula aren, gula kelapa, dan madu. Ya. Dan yang buatan? Aspartam, sakarin, ralosan, acesulfam. Ya baik, itu yang ditulis sama si Novel bahwa untuk zat aditif yang sebagai pemanis, coba lihat semuanya ke depan dulu. Saya, Raffi, Jun. Yang pemanis alami itu ada gula pasir, ada gula apa tadi? Gula aren, tahu gula aren ya? Kemudian ada gula kelapa dan madu, itu termasuk ke dalam jenis pemanis alami. Kalau yang buatan ada namanya aspartam, kemudian sakarin. Jadi kalau ada makanan seperti ini atau minuman di situ ada tulisannya sakarin atau aspartam, berarti itu termasuk ke dalam pemanis buatan. Baik, itu yang dari si Novel. Berikan hapus dulu semuanya sama Novel ya. Baik, sebelum itu kita rangkum dulu pembelajaran kali ini. Apa rangkuman yang bisa kita buat atau kesimpulan yang bisa kita buat pada kesempatan ini? Yang pertama, apa tadi? Yang dibuat sama cahaya. Masih nggak cahaya? Ya. Ya. Apa tadi nih? Nah, nih. Ini ya. Kandungan karbohidrat, manfaat, kebutuhan harian, kemudian makanan minuman yang mengandung karbohidrat. Masih nggak tadi cahaya apa? Bahwa karbohidrat itu manfaatnya itu apa tadi? Sebagai sumber energi. Kemudian kebutuhan hariannya 40% dari apa tadi? Dari total kalori. Total kalori. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat apa saja tadi? Ubi jalar, jagung, pisang saya, nasi. Nah, nasi termasuk keluar karbohidrat ya, tepung itu termasuk ke dalam karbohidrat. Kemudian yang di gua Nova tadi ada zat aditif yang dicampurkan ke dalam makanan tadi sebagai pemanis. Nah, di sini ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Yang alami Yuni baca. Pemanis yang termasuk jenis yang alami apa saja? Gula pasir, gula aren, gula kelapa dan madu. Jadi kalau bisa Nova membuat pemanis yang dicampurkan ke dalam makanan, kalau bisa yang alami, ya. Nah, di samping alami ada buatan. Fatir baca yang buatan apa nih? Pemanis buatan. Yang pertama itu adalah aspartam. Lalu apa lagi? Sakarin. Ada lagi nih apa nih? Sukrosa dan lain-lainnya. Nah, nanti kalau anak-anak Bapak beli minuman, di dalamnya ada tulisan mengandung sakarin. Berarti minuman tadi mengandung pemanis buatan, bukan pemanis alami. Tapi kalau pakai gula pasir, berarti pemanis alami. Kalau ada madu, pemanis alami. Tapi ya. Nah, kalau yang buatan itu aspartam. Kalau ada nanti di kemasan tulisannya aspartam, berarti dia pemanis buatan. Nah, yang harus kita ingat yang untuk dikonsumsi carilah yang pemanis alami, jangan yang buatan. Kalau bisa ya, walaupun kita minum minuman yang mengandung pemanis buatan, baiknya yang sedikit ya, yang banyak. Yang harus
kita ingat. Ada yang mau tanya? Ada Fadir? Enggak. Kalau enggak, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Oke, silakan dipandu. Fadir, doa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jum. Luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa. Pembelajaran di siang hari ini Ya. sungguh bersemangat sekali nampak mas saya Bapak tadi mengajarnya. Terkait pembelajaran tadi ini saya sengaja Pak ya pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak berbincang-bincang sedikit terkait pembelajaran yang sudah dilakukan tadi sebagai rencana tindak lanjut kita ya Pak ya. Untuk hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai perasaan Bapak lah. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran yang tadi Pak? Baik, perasaan saya pertama senang bahwa pembelajaran bisa berjalan lancar, alhamdulillah. Namun ada rasa belum puas karena ada beberapa siswa Bu ya yang terkesan tuh seperti kurang aktif gitu. Umpamanya yang lainnya mengerjakan tapi dia sepertinya kurang aktif, kurang mau bekerja sama dalam kelompok. Itu yang saya rasakan ya. Oh ya begitu ya Pak ya, berarti ada perasaan kurang puas ya, Ya, Pak ya, melihat rasa siswa yang kurang aktif tadi padahal Bapak sudah merencanakan Ya. dengan matang gitu ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi itu, menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bapak inginkan atau ada hal baru gitu? Sebenarnya kalau yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Namun dalam dalam prakteknya, dalam kenyataannya kan kita temui ada siswa yang belum aktif. Maka untuk itu mungkin untuk kedepannya harus diperbaiki lagi dalam pemberian tugas ke masing-masing kelompoknya. Mungkin ada lebih pembagian tugas yang lebih detail untuk setiap kelompoknya. Jadi dalam kelompoknya itu ada pembagian tugas lagi sehingga ada kerja dari masing-masing anggotanya, tidak hanya satu orang saja yang kerja atau dua orang saja, tapi semuanya bekerja sama gitu. Oh baik Pak ya, berarti tadi itu Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan ya Pak ya. Ada kegiatan pendahuluan tadi saya lihat ya Pak ya, dan juga tadi Bapak juga melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang sudah Bapak buat kemarin ya Pak ya. Apa kemarin Pak? Cooperative learning ya Pak ya. Dan juga tadi saya melihat ada diskusi kelompok ya Pak ya. Iya. Namun terkait dengan kegiatan itu sekarang apakah Bapak ada merasa kendala atau hambatan apa yang Bapak temui pas pelaksanaan tadi Pak? Kendala yang pertama tadi ada anak yang belum aktif. Mungkin caranya itulah dengan memberikan tugas yang lebih detail ke setiap anggota kelompoknya. Kemudian ada juga anak yang disuruh tampil kurang percaya diri, mungkin harus diberikan pemahaman atau dorongan agar anak mau lebih percaya diri dalam menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Berarti itu aja Pak ya? Ya. Pertama berarti kendala yang Bapak temui tadi sepertinya siswa masih kurang aktif ya Pak ya, dan juga kurang percaya diri pas tampil ke depan Bapak panggil tadi Pak ya. Seperti juga yang saya lihat tadi sama dengan penglihatan saya sepertinya Pak ya. Selanjutnya kalau ada kendala mestinya harus ada solusi ya Pak ya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Apa solusi yang kemungkinan yang akan Bapak tawarkan atau yang Bapak lakukan nantinya itu Pak? Ya.
Solusinya yang pertama tentu kita harus memberikan petunjuk pengisian LKPD itu yang mungkin lebih detail lagi, ya seperti yang tadi sampaikan, pembagian tugas di setiap anggota kelompoknya itu harus lebih detail. Mungkin nanti kalau kita memberikan pembagian tugas yang lebih detail ke setiap anggota kelompoknya, memberikan bimbingan yang lebih detail lagi ke setiap anggota kelompoknya, maka setiap anggota kelompoknya bisa lebih aktif. Artinya semua anggota dalam kelompok bekerja semuanya. Jadi tidak hanya 1-2 orang, tapi kita berikan mungkin semacam tugas lebih dari sejumlah anggota kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok dan masing-masing anggota kelompok bisa aktif dalam bekerja mengisi tugas dari LKPD tersebut. Itu Bu ya. Kemudian kalau umpamanya yang belum berani atau belum percaya diri dalam tampil di depan kawan-kawannya, mungkin harus memang untuk ke depan dibiasakan, dipaksakan awalnya, mungkin nanti jadi terbiasa. Jadi mungkin salah satunya itu dibiasakan anak untuk tampil di depan sehingga anak bisa lebih percaya diri gitu. Baik, tadi Bapak sudah membicarakan tentang solusi dari kendala atau hambatan yang sudah Bapak temui ya Pak. Yang pertama tadi Bapak membicarakan bahwa untuk mengatasi solusinya itu pertama ada pembagian tugas yang lebih detail lagi ya Pak ya. Dan juga Bapak nantinya akan memberikan bimbingan terhadap siswa, dan untuk siswa yang kurang percaya diri itu Bapak nantinya akan membiasakan siswa untuk lebih sering lagi tampil ya Pak ya. Ya, menurut saya ini bagus sekali Pak ya, solusi yang bagus agar membuat siswa itu lebih aktif dan percaya diri lagi Pak ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan sesuai rencana Bapak. Kemudian kapan rencana Bapak untuk mengimplementasikan kegiatan ini Pak? Untuk mengimplementasikan kegiatan ini, saya rencananya mungkin di pertemuan berikutnya Bu, kita akan evaluasi, akan kita buat semacam desain pembelajaran yang lebih bisa menimbulkan keaktifan anak dalam proses pembelajaran. Demikian. Baik, berarti pada pertemuan selanjutnya Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk hari ini. Saya rasa cukup ya Pak ya tentang refleksi kita hari ini. Luar biasa sekali setelah tadi saya lihat Bapak melakukan pelajaran dengan semangat, dan juga kita menganalisa kembali, merefleksi kembali kegiatan pelajaran kita dan menemukan hal yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan hari ini atau hambatan hari ini ke depannya. Mudah-mudahan rencana yang Bapak rencanakan tadi bisa terlaksana sesuai dengan keinginan Bapak dan diberikan kelancaran. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.